Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Prayoga. Saya dari Fakultas Vokasi, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Universitas Balikpapan. NPM saya 20705252691. Saya dari kelas A2. Saat ini saya berada di semester 3, dan di semester 3 ini saya mendapatkan mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat SMK 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu SMK 3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat SMK 3 itu adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang mana berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja itu aman dan juga produktif, dan tentunya ada keselamatan dan kesehatan kerjanya. Terus kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ngomongin soal tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk kebutuhan orang lain atau untuk orang banyak. Untuk tenaga kerja ini biasanya berbeda dengan pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh ini adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja atau buruh ini biasanya ada di perusahaan. Untuk perusahaan sendiri, apa itu perusahaan? Nah, perusahaan itu adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak. Terus dia milik orang atau perseorangan atau milik badan hukum. Terus baik milik swasta maupun milik pemerintah yang mana mempekerjakan pekerja atau buruh dengan kita membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Di SMK 3 itu ada yang namanya audit SMK 3. Audit SMK 3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Nah, untuk penerapan SMK 3 ini kan pasti SMK 3 ini memiliki tujuan. Nah, tujuan penerapan SMK 3 ini adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, dan terintegritas. Terus untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, buruh, dan seluruh serikat pekerja lainnya. Terus untuk menciptakan tempat kerja yang aman tentunya, terus nyaman ketika sedang bekerja dan efisien. Tentunya ini untuk mendorong produktivitas perusahaan. Terus kewajibannya sendiri, untuk kewajiban SMK 3 ini, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Nah, tapi kewajiban ini yang dimaksud itu berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh, dia itu paling sedikit 100 orang. Nah, tetapi jika tidak mencapai 100 orang, di perusahaan tersebut juga memiliki tingkat potensi yang bahaya yang sangat tinggi. Jadi wajib untuk menerapkan SMK 3. Karena kenapa? Untuk jika SMK 3 ini diterapkan di seluruh aspek, maka banyak perusahaan-perusahaan kecil itu yang untuk saat ini yang masih berkembang dia belum mampu. Jadi seperti itu. Jadi yang untuk menerapkan SMK 3 itu yang memiliki pekerja paling sedikit 100 dan juga mempunyai tingkat potensi bahaya yang sangat tinggi. Untuk kebijakan nasional K3, SMK 3 sebagaimana dimaksud dalam kebijakan nasional tentang K3 itu meliputi penetapan kebijakan K3, kemudian itu perencanaan K3, terus pelaksanaan rencana K3, kemudian pemantauan dan evaluasi kinerja K3, terus dia peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Dan kebijakan K3 yang dibuat itu paling sedikit memuat visi perusahaan dalam hal K3, tujuan perusahaan, kemudian komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan K3. Terus yang selanjutnya itu ada kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan operasional. Dan perusahaan harus mempublikasikan K3. Jadi pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan untuk dia. Jadi seluruh pekerja dalam lingkup perusahaan harus mengetahuinya, dan juga orang lain selain pekerja atau buruh yang berada di lingkungan perusahaan. Terus sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini memiliki kriteria pada tingkat penerapannya. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkat awal, tingkat transisi, dan juga tingkat lanjut. Nah, untuk tingkat awal dia memiliki 10 elemen dan juga 64 kriteria, sedangkan yang tingkat transisi ada 11 elemen dan juga 122 kriteria, sedangkan tingkat lanjut itu ada 12 elemen dan 166 kriteria. Untuk perusahaan yang tingkat awal sendiri yang terdapat 10 elemen itu apa aja sih elemennya? Yang pertama itu ada pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Kemudian yang kedua itu ada strategi pendokumentasian. Yang ketiga peninjauan ulang desain dan kontrak. Yang keempat pengendalian dokumen.
yang kelima pembelian, kemudian yang keenam itu ada keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, yang ketujuh ada standar pemantauan, yang kedelapan ada pelaporan dan perbaikan, yang kesembilan pengelolaan material dan perpindahannya, dan yang kesepuluh ada pengembangan keterampilan dan kemampuan. Dan untuk yang tingkat transisi kan ada 11 elemen, itu ditambahkan pengumpulan dan penggunaan jasa, dan untuk yang di tingkat lanjut ditambahkan dengan audit SMK 3. Dan untuk tingkat penerapan SMK 3 ini memiliki beberapa kategori. Untuk yang pertama itu ada kategori kritikal, yang dimana temuan yang mengakibatkan fatality atau kematian. Kemudian ada tingkat kategori mayor. Kategori mayor ini ada beberapa, yaitu tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3. Setelah itu terdapat temuan minor atau satu kriteria audit di beberapa lokasi. Kemudian ada kategori minor, ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini dia wajib diterapkan pada seluruh perusahaan yang besar gitu, terus memiliki bahaya-bahaya resiko yang tinggi. Agar apa? Agar perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak pekerja atau buruh ini terhindar dari kecelakaan yang terjadi ketika sedang bekerja, dan kemudian saat bekerja itu seluruh pekerja atau buruhnya nyaman, sehingga produktivitas ketika sedang bekerja itu dapat meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.